Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang IPA tema 1, materi sistem gerak pada manusia, antara lain otot, tulang, sendi, dan rangka. Sistem gerak pada manusia antara lain otot, tulang, sendi, dan rangka. Organ gerak manusia sangatlah penting untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Semua kegiatan sehari-hari, mulai dari kegiatan pagi hari hingga malam hari, memerlukan organ gerak. Misalnya, mandi, memasak, makan, berganti pakaian, berlari, berjalan, dan bersepeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menjaga kesehatan organ gerak. Berikut adalah sistem gerak pada manusia. Yang pertama, otot. Manusia dapat bergerak dengan menggerakkan organ gerak, yaitu otot. Otot bekerja melalui dua cara, yaitu dengan berkontraksi dan berelaksasi. Yang pertama, kontraksi, yaitu keadaan otot yang memendek, membesar, dan mengeras. Contohnya, kerja otot bisep menaikkan lengan bagian bawah. Yang kedua, relaksi adalah kegiatan otot yang mengendur sehingga bentuk sel otot memanjang. Contohnya, kerja otot trisep menurunkan lengan bagian atas. Otot memiliki beberapa fungsi, antara lain berjalan, mengangkat, menggerakkan jantung, dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat tertentu seperti nutrisi dan oksigen. Berdasarkan susunannya, otot dikelompokkan menjadi 3 jenis, antara lain otot lurik. Otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka. Otot lurik berbentuk lurik-lurik. Otot lurik melekat pada rangka sehingga disebut juga otot rangka. Otot lurik tersusun atas serabut-serabut otot atau mifibril berinti banyak. Sel otot lurik berbentuk silindris dengan bagian berwarna gelap dan terang. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang hanya terdapat pada organ jantung. Otot jantung merupakan otot yang mempunyai keistimewaan, yaitu bentuknya lurik namun bekerja seperti otot polos, yaitu di luar kesadaran atau di luar perintah otak. Sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang, silindris, dan memanjang. Sel-sel otot jantung mempunyai banyak inti dan terletak di tengah serabut. Yang ketiga, ada otot polos. Otot ini disebut otot polos karena tidak memiliki garis-garis melintang atau yang biasa disebut lurik. Otot polos bekerja tidak menurun kehendak kita atau bekerja di luar kesadaran. Otot polos bekerja lambat, teratur, dan tidak mudah lelah. Yang kedua, tulang. Tulang dapat dibedakan berdasarkan bentuknya dan zat penyusunnya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan berfungsi untuk memberi bentuk wajah, menopang tubuh, dan melindungi sumsum tulang belakang. Contoh tulang tidak beraturan adalah tulang-tulang pada ruas tulang belakang. Yang kedua, tulang pipa. Tulang pipa memiliki bentuk silindris memanjang dan berbonggol di kedua ujungnya. Tulang ini dapat ditemukan pada anggota gerak, yaitu tangan dan kaki. Tulang pipa berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan dengan bekerja seperti tuas. Contoh tulang pipa antara lain tulang lengan atas dan tulang paha. Yang ketiga, tulang pipih. Tulang pipih memiliki bentuk yang pipih dan sedikit melengkung. Tulang ini dapat ditemukan pada kepala, dada, dan pinggul. Tulang pipih berfungsi untuk melindungi organ vital dan meningkatkan area perlekatan otot. Contoh tulang pipih antara lain tulang penyusun tengkorak, dan tulang belikat. Yang keempat, tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang memiliki ukuran pendek dan seperti kubus.
Tulang pendek berfungsi untuk memberi kekuatan pada area yang memiliki pergerakan terbatas. Contoh tulang pendek yaitu tulang pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang kelima, tulang sesamoid. Tulang sesamoid memiliki bentuk seperti biji wijen. Tulang sesamoid berfungsi melindungi tendon dari gesekan dan tekanan. Contoh tulang sesamoid adalah tulang tempurung lutut, tulang telapak kaki, dan tulang telapak tangan. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan disebut juga tulang muda atau kartilago, karena jenis tulang rawan mempunyai sifat yang elastis dan lentur. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan yang mengeluarkan matriks atau kondrin berupa hialin atau kolagen. Yang kedua, tulang keras. Tulang keras atau osteon dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblast. Ruang antar tulang keras banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perekat dan bersifat keras. Yang ketiga, sendi. Saat kita bergerak, sendi tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang antara tulang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh sendi. Dengan adanya sendi memungkinkan tulang bergerak dengan bebas seperti menekuk, meluruskan, bahkan dapat memutar. Berikut adalah macam-macam sendi yang terdapat dalam rangka manusia. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang dapat digerakkan memutar mengelilingi tulang lain yang bertindak seperti porosnya. Misalnya pada pertemuan leher dan tulang tengkorak. Yang kedua, sendi pelana. Sendi pelana merupakan sendi yang dapat digerakkan kedua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Misalnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Yang ketiga, sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang hanya dapat digeser dan gerakannya terbatas. Misalnya, terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Yang keempat, sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah saja, seperti engsel pada pintu. Misalnya, pada pertemuan tulang lengan atas dengan tulang hesta. Yang kelima, sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang dapat digerakkan ke segala arah. Sendi ini merupakan tempat pertemuan antara tulang yang berbentuk mangkuk dengan tulang berbentuk bola. Misalnya, tulang punggul dan tulang paha, serta pada tulang lengan atas dan gelang bahu atau lambang bahu. Yang keempat yaitu rangka. Rangka biasa disebut dengan alat gerak pasif. Rangka pada manusia berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, memungkinkan pergerakan tubuh secara keseluruhan maupun bagian-bagian tubuh tertentu, melindungi organ tubuh penting seperti jantung, lambung, paru-paru, serta organ reproduksi. Rangka manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala berguna untuk melindungi otak dan bola mata. Tulang-tulang pembentuk rangka kepala yaitu tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang tengkorak terdiri atas tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang air mata. Adapun tulang pelindung otak terdiri atas tulang dahi, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang baju, tulang baji, dan tulang kepala belalang. Kedua, rangka bahan. Rangka bahan terdiri atas beberapa bagian, yaitu tulang belakang, tulang anggota bahan, tulang gelang bahu, dan tulang panggul. Selanjutnya, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.